Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, sedikit saya akan memberikan contoh. Tadi ada yang ngecat menanyakan bagaimana cara mengatur money management. Nah, ini saya akan mencontohkan pada pair USD Japan ya untuk forex. Nah, yang perlu dihitung tuh pertama adalah pergerakan. Sejauh mana dalam satu hari atau pergerakan pada pergerakan di setiap pair. Contoh untuk pair USD Japan ini jangkauan ataupun pergerakannya boleh dihitung. Contoh cari yang paling panjang ini ya, dari ujung atas ini pergerakannya sampai sini nih memakan berapa pip atau berapa dolar contohnya ya. Nah, misalkan anggap pergerakannya 60 sampai 70 pip rata-rata contohnya seperti itu. Anggaplah 6 dolar gitu ya. Nah, cara mengaturnya anggap kita punya margin 100 dolar. Nah, saya akan tunjukkan di mana area contoh untuk entry buy-nya. Nah, jika mengikuti BBMA, ini yang saya contohkan adalah time frame-nya daily. Nah, di sini ini bisa saya katakan ini zonanya untuk entry buy. Nah, ini bisa diatur. Ini pertemuan kuatnya MA5 10 mid BB. Tren dalam kenaikan ya. Nah, trennya dalam kenaikan. Ini contoh pada sini untuk menghitungnya ya. Nanti apabila entry bisa memperkecil ke time frame-nya H4 atau H1. Nah, ini zona untuk entry buy. Contoh margin 100 dolar. Saat sentuh di sini close candle ini ya, contoh tadi pagi ya, ini karena ini ya, karena time frame-nya daily, maka kita bisa entry anggap 0,02, hitung sampai ke sini. Apabila di floating sampai MA50, ini marginnya kuat enggak? Nanti apabila dibawa ke sini boleh di entry lagi karena ini trennya tren kenaikan. Selama tidak breakout ini, maka tidak ada momentum. Arah market akan mengikuti tren besar. Gitu. Jadi entry untuk pairnya forex ini saya biasanya bisa seminggu ataupun 2 minggu ya baru close atau apa, karena pergerakannya tidak seperti pair gold. Kayak pair gold itu lebar sekali ya, 170 340 pip itu ringan banget, sekali gerak naik bisa 100 pip, re-entry 100 pip. Ini pergerakannya untuk pair gold. Tapi kalau untuk forex ini mata uang, jadi mempunyai tingkat stabilitas yang lumayan tinggi. Naik 20 pip, 30 pip, turun 20 pip, 30 pip itu udah ya segitulah rata-rata ya. Jadi tinggal mengatur aja. Jadi misalkan di sini ada angkanya nih ya, kita bisa atur lah ya. Anggap di sini 0,02 running, biarkan gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan nanti turun tinggal entry lagi. Jadi dibagi per zone aja ya. Ini masuk zonanya ya, masuk zonanya entry buy, maka yang dibutuhkan itu cara entry. Apabila di bawah floating maka akan entry lagi. Nah, ini contoh misalkan tadi pagi kan di bawah floating ke bawah, maka ketika entry dari bawah, yang dari bawah udah profit gitu. Yang dari atas sempat di bawah floating. Jadi kalau udah masuk zone, ini jangan langsung dihantam ya. Jangan langsung dihantam dengan loot besar, itu nggak perlu. Jadi di layer aja ya. Biasa mungkin 0.10 bisa dikurangin jadi 0.05 gitu. Ini cara menjaga margin. Hitung marginnya baru nanti dibagi per layer gitu. Ini contoh misalkan daily melakukan re-entry-nya dari sini. Candlestick arah kuku buy direverse menjadi candlestick arah kuku sell, maka yang berlaku yang ini ya, maka ini naik. Nah, targetnya ya di sini. Destinasinya apabila tidak mampu breakout mid BB MA510 bisa kejatuhan minimal 3 candle. Ini contoh. Jadi ini hari ini mencoba running untuk breakout mid BB. Nah, gitu. Jadi selama mengikuti arah tren ini, entry-nya dibagi layer saja gitu. Jadi yang paham marginnya kan yang entry ya, yang punya akun ya. Ini contoh di sini saya entry-nya
untuk setiap hari hanya buyer goal. Tapi kalau untuk mau entry forex itu banyak. Kalau forex bisa di entry hold, katakanlah seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, itu untuk forex aman. Tapi apabila untuk harian boleh mengambil goal bisa dijadikan scalpingan atau emang untuk hari-hari ya. Hari-hari entry itu enak di goal karena mempunyai pergerakan yang sangat luas atau lebar. Jadi ini cara mengatur marginnya. Contoh $100, tren dalam kenaikan, ada candlestick turun. Nah ini contoh sudah masuk zonanya entry, maka boleh di entry. Ketika sudah running seperti ini, misalkan mau nambah layer, boleh di time frame bawahnya. Contoh ambil di H4. Di H4 ini apa yang terjadi di H4? Nah, di H4 ini di sini apa yang berlaku di sini? Nah, di sini mampu naik di atas MA510, maknanya mempunyai target ke atas gitu ya, dimana ada candlestick arah kukusa, pastinya akan ada re-entry, dan apabila sudah tidak mampu re-entry membuat momentum, maknanya akan ke atas, bisa diperkecil ke time frame-nya H1. Nah ini untuk menambah entry-entry itu time frame-nya yang diperkecil sampai M15 untuk menambah layer. Nah contoh H1 sini candle sudah melepasi mid BB MA5 10 semua di break ya, sampai MA50 di break. Ini boleh mencari entry buy ketika nanti dia turun, nyari entry tambahan. Jadi re-entry itu entry tambahan apabila sudah dapat pada zonanya MHV. Di daily ini kan MHV ya. Nah di daily ini MHV, maka mempunyai target lumayan tinggi ya. Nah ini boleh menambah layer, diperkecil ke H1. Di sini bisa di entry buy, maka perkecil lagi ke M15 ataupun M5. Nah ini untuk menambah layer ya, time frame kecil ini untuk menambah layer-layer tambahan ya, entry tambahan itu bisa dilakukan di time frame kecil. Time frame besar dalam kenaikan, time frame kecil akan mengikut. Nah ini M15 bisa diperkecil lagi ke M5. Nah yang mana bisa melakukan entry tambahan untuk menambah layer gitu. Ini caranya. Jadi time frame besar dalam kenaikan sudah otomatis time frame di bawahnya akan mengikut naik, tidak bisa melawan arah gitu. Jadi daily masih berlawanan dengan H4, maka bisa dicek pada H1 apakah H1 sudah selaras atau belum. Nah nanti tinggal menambah layer pelan-pelan gitu. Jadi nanti akan ngikut berjalan layernya jadi banyak gitu. Marginnya yang dari bawah bisa di close sebagian, margin tambah kuat, entry-nya nambah gitu. Nah, ini cara mengatur margin. Tapi kalau untuk besarnya lot sesuai selera ya, bisa diatur sendiri. Misalkan marginnya berapa, nanti tinggal diatur sendiri. Contoh margin $100 bisa entry minimal 0,05, maka di bawah floating anggaplah 20 pip masih mampu. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.